Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan memasuki seri yang baru, yaitu seri belajar pemrograman PHP dasar ya. Nah, di mana video ini adalah video pertama sekaligus video pengenalan kita tentang bahasa pemrograman PHP tersebut. Apa sih PHP itu? PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor dan merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web development atau pengembang web ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya niat untuk membangun website, ini adalah salah satu bahasa yang bisa teman-teman pelajari. Apa sih syarat yang harus kita penuhi untuk belajar PHP ini? Yang pertama yang harus kita penuhi adalah niat ya. Kenapa saya simpan niat di pertama? Karena tanpa niat kita akan kesulitan ya, atau tidak akan fokus dan tidak akan sungguh-sungguh mempelajari bahasa pemrograman ini. Kemudian yang kedua, yang teman-teman harus pelajari adalah HTML dasar ya. Dimana untuk belajar PHP ini teman-teman harus memiliki pemahaman dasar tentang HTML ya. Nah, di channel ini saya juga sudah siapkan tentang HTML dasar. Silakan teman-teman simak. Kemudian yang ketiga adalah CSS dasar ya. Nah, setelah HTML dasar teman-teman pelajari dan pahami, kemudian yang selanjutnya adalah CSS dasar, karena untuk membangun sebuah website kita membutuhkan sebuah style untuk mempercantik dan memperindah website yang akan kita bangun. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah JavaScript dasar ya, dimana jika kita sudah belajar HTML dan CSS dasar, kita membutuhkan pemahaman dasar tentang JavaScript ini ya. Silakan teman-teman pelajari. Untuk materi HTML, CSS dan JavaScript saya juga sudah siapkan materinya di channel ini. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah query SQL dasar ya. Nah, dimana jika kita sudah berhubungan dengan database, maka kita harus memiliki dasar query SQL ya. Dimana jika kita ingin melakukan insert, update, delete, kemudian select gitu ya, kita membutuhkan pemahaman dasar tentang query SQL. Nah, di channel ini saya juga sudah menyiapkan materi tentang query SQL dasar yang harus dipahami sebagai seorang programmer ya. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk belajar PHP. Kemudian apa saja peralatan belajar PHP ya? Apa aja yang harus kita siapkan untuk belajar PHP ini? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah web server ya. Nah, di mana web server di sini yang akan saya gunakan adalah SAMPP ya. Jika teman-teman menginstal LAM, SAM, WAM itu sama aja ya, terserah. Terserah dari teman-teman mau menggunakan apa. Di sini saya akan menggunakan SAMPP. Kemudian yang kedua adalah peralatan yang harus disiapkan, text editor ya. Nah, silakan teman-teman pilih text editor sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Nah, di mana saya akan menggunakan Sublime Text. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, silakan ya, tidak masalah, sama aja. Kemudian yang terakhir adalah web browser ya. Nah, di mana kita membutuhkan web browser untuk menjalankan atau menampilkan hasil eksekusi dari PHP kita ya. Nah, di mana nanti akan saya gunakan web browsernya adalah Chrome ya. Kalau misalnya teman-teman punya Mozilla, silahkan digunakan, tidak masalah ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lanjut ke praktek ya. Silakan teman-teman buka web browsernya, kemudian ketikkan download SAMPP ya. Nah, yang pertama kita mau install web servernya dulu. Lalu silakan teman-teman klik download SAMPP ini. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan beberapa pilihan ya. Yang pertama kita SAMPP untuk Windows, kemudian untuk Linux, lalu untuk Mac OS ya. Nah, oleh karena di sini kita menggunakan Windows, maka silakan teman-teman pilih salah satunya di sini ya. Nah, di mana versi terakhir SAMPP ini adalah versi 7.4.3 ya. Silakan teman-teman download, ukurannya 149 MB ya. Silakan teman-teman klik download ya. Nah, lalu silakan klik download, ukurannya 149 MB ya, silakan di-download. Nah, kalau sudah di-download, silakan teman-teman lakukan instalasi ya. Nah, saya rasa untuk instalasinya cukup mudah, tinggal klik next. Kemudian jika sudah berhasil diinstal, silakan teman-teman jalankan SAMPP-nya ya. Dimana yang dijalankan adalah XAMPP control ya. XAMPP control ini silakan teman-teman klik, kemudian silakan lakukan settingan ya. Nah, di sini silakan teman-teman jalankan Apache-nya ya.
Nah, di sini silakan teman-teman jalankan Apache-nya, klik start. Kemudian MySQL-nya juga silakan teman-teman klik start. Nah, untuk memudahkan kita, silakan teman-teman setting dulu ya. Silakan klik config ini. Kemudian saya biasanya membuat auto start ya. Jadi ketika saya klik SAMPP control ini, maka Apache dan MySQL-nya otomatis dijalankan. Tidak perlu kita klik start lagi ya. Kalau sudah, silakan dicentang keduanya lalu di save ya. Nah, kalau sudah, ini boleh di close. Kemudian selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah kita mau download untuk text editornya ya. Di sini kita menggunakan Sublime Text. Nah, silakan teman-teman klik Sublime Text, kemudian download Sublime Text. Nah, lalu silakan teman-teman klik download ya. Silakan teman-teman klik download. Di sini ada versinya juga ya. Di sini ada versinya untuk Mac OS, Windows 64 bit sama Linux. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 64 bit, silakan diklik download ya, diklik download. Kemudian mulai download ya, ukurannya 10,42 MB. Kalau sudah di-download, silakan teman-teman install seperti biasa ya, tinggal next. Nah, setelah teman-teman berhasil download dan install, maka tampilannya akan seperti ini. Ketikkan Sublime Text, kemudian silakan diklik Sublime Text-nya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil install SAMPP kita atau web server kita dan Sublime Text atau text editor kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita datangi dulu web servernya ya. Caranya gimana? Silakan teman-teman buka web browsernya, kemudian ketikkan localhost ya. Ketikkan localhost, kemudian enter. Nah, maka ini adalah tampilannya ya. Ini adalah tampilan awal dari SAMPP kita. Nah, kalau teman-teman menginstal versi yang berbeda, maka tampilannya tidak akan sama ya. Dimana di sini saya masih menggunakan SAMPP 5.6.3 ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan ya. Nah, jika sudah muncul tampilan awal seperti ini, maka SAMPP kita atau web server kita sudah berhasil kita install. Kemudian apa lagi selanjutnya? Selanjutnya adalah kita coba buat file ya. Kita coba buat file. Nah, dimana di sini text editor kita sudah kita buka. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita simpan dulu filenya. Silakan di Ctrl S, kemudian silakan arahkan ke lokal tempat teman-teman install SAMPP-nya ya. Dimana di sini saya installnya di local disk E, kemudian masuk ke SAMPP, kemudian di sini masuk ke htdocs ya. Nah, jadi struktur foldernya seperti ini. Local disk kita, kemudian nama web server kita yaitu SAMPP, kemudian lokasi lokal kita yaitu htdocs ya. Dimana disinilah kita akan letakkan file PHP kita ya. Jadi selalu letakkan di dalam htdocs. Jangan di luar ya, jangan di luar htdocs. Namun kalau misalnya kita mau membuat folder lagi di dalam htdocs itu boleh ya. Misalnya di sini kita buat folder, di sini saya buat new folder. Kemudian di sini saya kasih nama belajar PHP ya. Saya kasih nama belajar PHP. Kemudian di dalam belajar PHP saya kasih lagi folder pertemuan 1 ya. Pertemuan satunya tanpa spasi ya. Nah, lalu di dalam pertemuan 1 saya isikan index.php ya. Nah, kalau sudah silakan di save ya. Silakan di save. Nah, maka kalau sudah di save ya, maka struktur folder kita sudah ada di sini ya, di local disk E, kemudian SAMPP, htdocs, belajar PHP, kemudian pertemuan 1, lalu file kita adalah index.php ya. Nah, kalau sudah, nah selanjutnya boleh kita kunjungi lokal kita yang tadi ya, dimana lokal disk kita ada di local disk E. Sini saya, kalau teman-teman lokal disk C tidak masalah ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian masuk ke dalam SAMPP, kemudian htdocs. Lalu di sini kita ada buat folder belajar PHP. Nah, ini boleh diklik, tahan, kemudian diseret ke lokal ke text editor kita ya. Silakan diklik tahan, kemudian seret ke text editor kita, kemudian dilepas sampai di sini. Nah, kalau sudah, maka file kita akan masuk ke dalam sini ya. Jadi file kita sudah berhasil masuk ke dalam text editor kita, di mana folder kita belajar PHP, kemudian di pertemuan 1 ada index.php ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil memasukkan kerjaan kita atau folder kita ke dalam text editor kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan?
Nah, kita harus lakukan adalah kita panggil ini ya, kita eksekusi program PHP kita ini ke web browser kita. Caranya gimana? Caranya ketikkan localhost, kemudian nama folder kita ya. Sorry, ini belajar PHP-nya ini saya hilangkan spasinya ya. Ini kita buat tanpa spasi ya. Kalau misalnya tidak bisa lewat sini, kita langsung masuk ke foldernya ya. Kita masuk langsung ke foldernya. Nah, usahakan untuk memberi nama folder atau nama file itu jangan pakai spasi ya, biar kita mudah untuk memanggilnya. Nah, kalau ada pesan seperti ini karena dia sudah terbuka, ini saya close dulu, kemudian saya try again. Sudah berhasil ya belajar PHP. Kemudian kita panggil lagi ya. Ini saya klik kanan remove project, kemudian ini saya klik tahan, seret lagi ke dalam sini. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Jadi belajar PHP kita sudah tidak ada spasinya. Kemudian kita panggil localhost, kemudian belajar PHP, lalu slash nama folder lagi pertemuan 1, kemudian slash nama file kita index.php. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan diklik enter. Nah, maka tidak akan terjadi apa-apa ya, karena kita belum ada masukin coding kita ya, belum ada coding yang kita ketikkan. Nah, untuk penamaan indeks ya, seperti biasa, meskipun kita tidak menuliskan index.php, kalau nama filenya adalah indeks, maka dia akan otomatis terpanggil seperti ini ya. Nah, jadi untuk nama index.php kita bisa tanpa menuliskan nama filenya, kecuali kita membuatnya nama yang lain ya. Kalau nama yang lain harus kita ketikkan nama filenya, karena tidak akan berhasil jika kita tidak mengetikkan namanya. Misalnya tambah titik PHP seperti itu ya. Nah, oleh karena tambah titik PHP belum kita buat, maka dia akan muncul pesan seperti ini, object not found, atau projectnya tidak ditemukan atau filenya tidak ditemukan seperti itu ya. Oke, sampai sini kita kembali ke text editornya. Kita masuk ke dalam tags PHP ya, dimana tag PHP yang harus kita ketikkan adalah simbol lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian PHP-nya huruf kecil aja ya, jangan huruf besar. PHP-nya huruf kecil, kemudian enter, kemudian kita tutup. Tutupnya itu menggunakan tanda tanya, lalu simbol lebih besar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah pembuka PHP, kemudian ini adalah penutupnya ya. Jadi selalu jika ada tag pembuka harus ada tag penutup. Sama seperti pembelajaran HTML ya, dimana jika ada tag pembuka maka harus ada tag penutup seperti itu ya. Nah, sampai sini boleh kita save ya. Nah, kita save. Sorry ya. Oh sorry, ini kita ketikkannya harusnya di index.php ya. Nah, harusnya di index.php kita ketikkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save. Pastikan fokusnya ke index.php ini ya. Nah, kalau sudah, ini adalah tag pembuka ya. Sekali lagi, ini adalah tag pembuka dan ini tag penutup dari PHP seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau coba tampilkan ya, print ya, tampilkan ke dalam tampilan browser kita ya. Nah, ini saya kasih komentar dulu, perintah print atau tampilkan hasil ke layar browser bisa menggunakan echo ya, bisa menggunakan echo atau print. Nah, seperti itu ya. Kita contoh ya, kita coba print. Nah, print sama dengan apa? Atau print seperti ini ya, halo gitu ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini ya, di refresh di browsernya, maka akan ada tulisan halo gitu ya. Nah, lalu yang kedua misalnya saya buatnya menggunakan echo ya. Saya menggunakan echo, kemudian di sini saya buat salam ngoding pintar. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini akan ada halo salam ngoding pintar seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah
program pertama yang sudah kita buat menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, gimana? Cukup mudah bukan ya? Silakan teman-teman simak ya. Silakan teman-teman ikutin dulu instalasi peralatan yang harus kita siapkan untuk belajar PHP. Kemudian silakan teman-teman coba buat program pertama seperti ini. Kalau sudah berhasil, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.